إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اسمعوا قول الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan hanya untuk orang-orang bertakwa. Wa fi haditsin rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه المسلم. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan kita semuanya, marilah kita senantiasa menjaga, merawat, mengawal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna menunaikan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Sebab sebagaimana firman Allah Ali Imran 132 di awal khutbah ini, Allah menjanjikan surga hanya untuk orang-orang bertakwa. Bersegeralah kalian menuju surganya, menuju ampunannya dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Marilah kaum muslimin kita senantiasa memupuk, menguatkan ketakwaan kita, sebab Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh hanyalah dari orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin,
Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian marilah kita menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, man shalla alayya sallallahu alaihi man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku satu selawat saja, niscaya Allah akan berselawat untuknya 10 kali selawat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Khutbah singkat kita kali ini mempedomani hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim riwayat Abu Hurairah, merupakan petunjuk yang sangat tepat bagi kita untuk menghadapi segala situasi masa depan yang tidak bisa kita prediksi, situasi masa depan yang barangkali tidak normal. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dahuluilah, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah atau musibah atau ujian, yang fitnah itu bagaikan sepenggal malam yang gelap. Saking gelap, saking tidak jelasnya, saking kaburnya, bisa-bisa seseorang pagi hari masih beriman, sorenya sudah kafir. Atau sorenya masih beriman, paginya dia sudah kafir. Kenapa? Karena dia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis ini, kata para ulama hadis, merupakan seruan, perintah, dorongan dari baginda Rasulullah SAW agar kita menyegerakan kebaikan, agar kita menyegerakan ibadah, agar kita menyegerakan amal soleh ketika kita memiliki peluang, kelapangan, kesempatan atau waktu untuk mengerjakannya. Jangan ditunda-tunda, sebab hari esok tidak bisa kita prediksi. Yang punya kelapangan uang hari ini segera berinfak. Yang punya hutang puasa Ramadannya segera lunasi. Yang punya kewajiban-kewajiban yang harus segera ditunaikan, segera dilaksanakan. Karena kondisi masa depan tidak bisa diprediksi oleh manusia. Ini poin pertama dalam hadis ini. Poin yang kedua, hadis ini menyatakan bahwa akan datang dan selalu hadir. Karena baginda Rasulullah SAW berbicara tentang prediksi masa depan kepada kaum yang hari itu hadir dan masa depannya mereka tidak tahu, bahwa akan terjadi ujian, terjadi fitnah, tidak satu, fitanan dalam bentuk jamak, banyak ujian, banyak fitnah, yang karena ujian, karena fitnah, karena musibah yang datang, situasi menjadi tidak jelas, gelap. Kaqita'il lailil muslim, seperti sepenggal malam yang gelap. Kita semua mengakui, nyaris kita semua gagap menghadapi COVID-19 dalam hal beribadah kepada Allah. Begitu gagapnya kita enggak siap untuk sholat di rumah berjamaah. Begitu gagapnya kita tidak siap tarawih di rumah, karena selama ini tak pernah kita lakukan. Banyak ayah, banyak orang tua bingung akan memimpin ibadah 30 malam di tengah keluarganya. Menunjukkan betapa kita tidak siap menghadapi situasi yang tidak normal. Begitu tidak siapnya lelaki untuk menjadi tampil sebagai khatib Idul Fitri. Padahal khatib Idul Fitri itu harusnya menjadi kompetensi dasar setiap muslim. Maka konsekuensinya, di saat sudah mulai lapang, segera kita isi kekosongan, segera kita isi ketidaksanggupan,
segera kita isi ketidaktahuan kita tentang agama Allah yang mulia ini. Karena pada hakikatnya kehadiran kita di dunia ini sementara, semua kita akan segera menghadapi kampung abadi yang bernama akhirat. Wajar baginda Rasulullah mengatakan, datangnya fitnah sangat gelap membuat kita gagap ragu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin hamba-hamba Allah sidang jemaah Jumat yang mulia, para ulama hadis ketika menjelaskan hadis Abu Hurairah dari Sahih Muslim ini, ketika menerangkan kalimat fitnah, mereka mengatakan ada dua fitnah yang senantiasa menimpa kita. Yang pertama adalah fitnah syubuhat, fitnah racun keraguan-raguan, racun ketidaktahuan. Obatnya adalah berilmu. Obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Sebab bila tidak tahu, walaupun kita semangat untuk beribadah, ibadah kita juga bisa kita kerjakan dalam ketidaktahuan, kemudian kita salah melaksanakannya. Fitnah syubhat ini menimpa bagian kepala ke atas, sehingga kemudian kita kadang salah bersikap, salah memahami. Bahkan kita akui tidak sedikit di antara umat yang bingung atau ragu, heran karena tak terbiasa begitu mendengarkan arahan-arahan para ulama. Maka ke depan kita semakin memperbanyak mengilmui agama ini, bertanya kepada para ulama, menghadapi situasi yang mungkin tidak normal. Fitnah yang kedua kata para ulama adalah di samping fitnatus syubhat adalah fitnatus syahawat yang menimpa perut ke bawah. Syahwat perut dan syahwat faraj, syahwat kemaluan. Ini membuat kita jatuh kepada maksiat, jatuh kepada dosa-dosa. Dan di saat-saat tidak normal, di saat-saat datangnya ujian dan cobaan, tidak sedikit tergelincir manusia ke dalam dosa dan maksiat, memanfaatkan situasi yang tidak normal. Maka obatnya adalah iman dan kesabaran. Obatnya adalah membangun keimanan dan kesabaran. Sabar menghadapi maksiat, sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi godaan, dan memupuk keimanan dengan memperbanyak amal soleh. Sebab kalau tidak, terjadilah ujung hadis kata para ulama, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang yang tertimpa fitnah syubhat, racun pemikiran, atau fitnah syahwat, desakan syahwat perut dan kemaluan, maka ujungnya hanya satu, menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita kekuatan lahir dan batin, jiwa dan raga, akal dan fikiran kita untuk menghadapi kehidupan kita ke depan, sampai masing-masing kita menemui ajal kita dalam kondisi husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والكورونا وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، ما نعلم منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.